Dalam video ini, kita akan membahas prosedur untuk membeli saham pada saat kita ketemu saham yang sedang downtrend. Jangan kemana-mana. Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, kita ketemu lagi di channel Stock Technician. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai prosedur trading. Kita bisa lihat ini adalah flowchart yang paling pertama. Di sini kita lihat saya memilih trend di mana ada uptrend, kemudian ada sideways, dan ini adalah bagian terakhir kita akan membahas prosedur saat downtrend. Prosedur saat downtrend. Sebelum kita lanjutkan, saya mau kasih peringatan dulu. Prosedur ini paling sering saya gunakan belakangan ini. Video ini dibuat di sekitar akhir Maret 2020. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan melihat video ini jauh setelah bulan Maret 2020, bisa melihat chart bagaimana keadaan saat ini. Jadi saya belum tahu masa depan, ini adalah di akhir Maret. Saya bisa ceritakan sedikit situasi pasar sangat tidak bagus. IHSG turun berturut-turut, otoritas bursa melakukan pembatasan untuk auto rejection itu lebih diketatkan. Posisi saat ini adalah auto rejection di minus 7%. IHSG dilakukan halt trading apabila mencapai minus 5% dan minus 10%. Kemudian IHSG akan disuspend bila mencapai minus 15% dalam satu hari perdagangan. Bisa dibayangkan betapa nggak bagusnya pasar saat ini. Terus masih ada juga beberapa masalah di luar pasar seperti wabah corona dan lain-lainnya, itu masih mencekam. Untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan beberapa contoh chart di mana prosedur ini saya gunakan. Kita lihat sama-sama. Setelah melihat beberapa contoh, ada yang trennya turun dalam jangka panjang, sudah tahun dia turun, terus ada juga yang turunnya baru beberapa bulan, dan ada juga yang sepertinya hanya retracement kecil, tetapi umumnya itu adalah yang kita lihat sebagai downtrend. Seperti yang teman-teman lihat, ada kadang-kadang orang yang senang ambil trading pendek-pendek, hanya naik beberapa persen tuh senangnya udah bukan main gitu. Padahal teman-teman tahu kalau kita ikut tren kita bisa menghasilkan lebih banyak. Tapi ada kan yang suka memang cuma mantul sedikit aja udah happy cuan kemana-mana. Ya itu kan pilihan masing-masing ya. Kita nggak bisa bilang cara saya lebih baik dan cara orang lain lebih buruk. Di sini saya mau memberikan prosedur yang saya sering lakukan apabila saya ketemu saham downtrend, karena pasar selalu ada 3 tren. Di antara 3 ini masing-masing berpeluang 30%. Prosedur ini akan lebih mudah dijelaskan kalau teman-teman memiliki latar belakang atau sudah punya pengalaman cukup lama di dunia trading. Apabila teman-teman biasa trading di pasar forex, itu lebih mudah penjelasannya bahwa kita bisa mengambil posisi long ataupun posisi short. Kalau kita yang trading di Bursa Efek Indonesia hanya trading saham di pasar Indonesia saja, ini agak susah dijelaskan karena sebagai retail biasanya itu dibatasi, nggak boleh melakukan short sell, sehingga mendapatkan keuntungan di saat harga sedang downtrend itu agak lebih sulit, kalau nggak mau saya katakan mustahil gitu. Ya ada memang beberapa orang yang mengaku-ngaku bisa mendapatkan keuntungan di bursa saham Indonesia walaupun sedang downtrend. Ya kita nggak usah sebutlah namanya, nanti teman-teman cari aja sendiri. Banyak kok beredar orang-orang yang ngaku cuan saat downtrend. Sekarang kita langsung lihat bagaimana flowchart untuk keadaan downtrend seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kalau teman-teman teliti lagi flowchart ini, tidak ada sama sekali prosedur untuk membeli. Jadi tidak ada action untuk membeli. Di sini action ujungnya itu adalah wait and see. Oke, kita mesti perjelas dulu kenapa di dalam fase downtrend ini tidak ada
proses untuk membeli. Pertama, saya berkeyakinan bahwa di pasar saham Indonesia, kalau teman-teman dalam keadaan downtrend terus membeli sebuah saham, itu sama saja dengan bunuh diri. Artinya akan lebih besar kemungkinan untuk loss daripada profit. Kalau teman-teman biasa di forex, itu kan dalam fase downtrend kita tetap bisa menghasilkan keuntungan, yaitu dengan membuka posisi short. Tapi kalau di pasar saham Indonesia, sayangnya kita nggak bisa. Sebagai retail itu tidak bisa membuka posisi short. Karena tidak bisa buka posisi short, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membeli pada saat tren sedang naik. Kalau membeli pada saat tren sedang turun, artinya kita melawan tren. Saya menganjurkan teman-teman, jangan pernah percaya orang yang menganjurkan membeli pada saat downtrend. Itu melawan arus. Di sini kita lihat ada 3 indikator yang saya kasih ya. Ada MACD, kita lihat MACD kalau Golden Cross, terus kita periksa ADX-nya. ADX mungkin teman-teman belum saya buatkan video tutorialnya ya. ADX itu adalah salah satu indikator untuk mengukur kekuatan tren. Jadi kalau teman-teman melihat garis ADX di atas 20, misalnya saya pakai angka 20 ya, itu artinya tren sudah menguat. Jadi trennya udah ada di batas yang normal. Kemudian kalau dia ada di atas 40, itu artinya trennya sangat kuat. Jadi kalau teman-teman melihat ada tren turun, kemudian ADX-nya ada di atas 20, itu artinya trennya sedang kuat, sedang normal, dia akan turun. Jadi kalau dia lagi uptrend, kemudian ADX-nya ada di atas 20, apalagi ada di atas 40, itu adalah satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kemudian langkah ketiga yaitu teman-teman memeriksa CCI. Nah, di sini ini perlu digarisbawahi bahwa CCI itu adalah indikator yang kita gunakan pada saat sideways. Teman-teman bisa lihat di video yang ini bagaimana kita menggunakan CCI. Apabila CCI ada naik di atas minus 100 pada saat sedang sideways, itu adalah sinyal beli. Di saat dia downtrend seperti ini, teman-teman menggunakan CCI sebagai salah satu indikator untuk kontrol. Jadi teman-teman bisa melihat apabila CCI-nya udah mulai naik di atas 100, dia udah mulai nggak mau turun-turun, itu biasanya adalah indikasi tren sudah berjalan dan sudah bukan fase sideways. Oke. Mungkin terlalu cepat. 3 indikator ini saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi pertama MACD. MACD ini adalah indikator tren. Saya biasanya menggunakan MACD itu dengan keadaan Golden Cross, kemudian dia ada di atas 0. Itu artinya trennya sangat kuat. Dan saya akan sangat suka untuk ikut saham dengan indikator MACD, Golden Cross, dan ada di atas 0. Dengan demikian, MACD ini adalah indikator yang saya gunakan untuk melihat apakah tren beneran sudah naik atau enggak. Kemudian indikator ADX, tadi saya sudah bicara cukup panjang lebar ya, melihat tren, kemudian melihat kekuatannya itu melalui ADX. ADX ini kalau teman-teman yang menggunakan AMI Poker atau menggunakan chart Nexus, itu ada 3 garis. Jadi ada satu namanya ADX, kemudian ada satu namanya plus DI, dan satu lagi namanya minus DI. Dalam keadaan uptrend, mestinya yang plus DI atau di AMI Broker disebutnya PDI itu harus ada di atas MDI. Kemudian CCI ini normal lah ya, biasa kita udah sering gunakan. Cuman di sini saya menggunakan CCI bukan sebagai indikator utama, tetapi ini adalah indikator untuk melihat benar nggak fase sideways-nya sudah berakhir. Karena kita sudah mengatakan atau kita sudah berulang kali menyebut bahwa untuk membalik tren dari sebuah tren turun menjadi tren naik, dia harus melalui satu fase sideways. Nah, fase sideways ini yang kita kontrol, yang kita kendalikan dengan CCI. Pada saat CCI-nya udah ada di atas 100, MACD dan ADX-nya udah konfirmasi bahwa itu sedang uptrend, teman-teman akan melihat mengontrol dengan CCI, apa benar CCI-nya ada di atas 100. Lalu kemudian setelah 3 indikator yang oke, teman-teman lihat saya memasukkan suatu langkah untuk menghitung risiko. Nah, di sini risiko yang saya maksud adalah teman-teman harus melihat
apakah pada saat terjadi penembusan resisten, penembusan neckline, atau penembusan apapun itu setelah melalui satu fase sideways, teman-teman harus melihat resikonya. Apabila dia hanya false break, itu teman-teman harus hitung. Jangan sampai resiko itu terlalu besar, udah terlanjur jauh dia naik dari neckline, terus teman-teman baru mau entry. Teman-teman sebaiknya lihat dulu dia ada support testing atau enggak, itu maksudnya. Karena biasanya itu saya udah berulang kali katakan, kalau ada resisten tertembus, resisten yang cukup penting, biasanya dia balik dulu, harganya balik dulu. Dia testing resisten itu yang baru ditembus, dia akan testing sebagai support. Apabila supportnya valid, confirm ada support, baru teman-teman ikutan. Tapi ini kan masalahnya adalah suatu penembusan resisten yang cukup bagus. Artinya dia dari downtrend, kemudian ada sideways, kemudian dia menembus satu resisten. Ini adalah satu kesempatan yang biasanya nggak boleh kita sia-siakan. Biasanya saya masuk pada kesempatan pertama, tapi selalu saja ada kemungkinan kita ketinggalan. Entah nggak lihat chart, entah lagi ada urusan lain, kita nggak lihat chartnya, maka untuk entry itu kadang terlambat. Di situ kita mesti lihat dulu, kita kontrol lagi resikonya. Jangan sampai kita masuk sudah terlampau tinggi, mungkin udah ada sekitar 10% atau 20% di atas kita punya neckline. Nah itu teman-teman mesti pertimbangkan lagi. Setelah resikonya teman-teman hitung, teman-teman dapat di mana resikonya yang kira-kira teman-teman berani masuk, barulah teman-teman masukkan ke dalam watchlist. Watchlist ini akan penuh pada saat ya mungkin sekitar setengah tahun sampai 1 tahun ke depan, itu watchlistnya akan penuh. Saham-saham apa aja yang potensial untuk berbalik arah, itu teman-teman udah dapat, dia udah mulai kelihatan sideways, itu mulai boleh masuk. Oke, MACD-nya udah golden cross, centang. ADX-nya udah ada di atas 40, udah mulai centang. CCI-nya udah ada di atas minus 100, udah mulai centang, udah mulai kelihatan. Oke, saham ini udah masuk dalam watchlist. Kita tinggal tunggu yang mana yang duluan breakout. Setelah masuk watchlist, tidak ada prosedur buy. Di sini adalah prosedur untuk wait and see. Jadi teman-teman benar-benar konsentrasi hanya menjaga apa yang ada di watchlist itu, supaya dia jangan kabur duluan sebelum terdeteksi. Ini akan sangat-sangat menarik karena kita nggak tahu saham mana yang bakalan duluan break dia punya resisten. Kesempatan kali ini kayaknya benar-benar teman-teman mesti manfaatkan. Akan ada banyak saham yang masuk dalam watchlist dan itu harus dipilih. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan beberapa contoh chart di mana kejadian saya wait and see menunggu saham-saham itu berbalik arah. Saya kira contoh yang saya berikan itu kelihatannya cukup bagus ya. Memang udah dipilih-pilih yang sesuai dengan kita punya kriteria. Teman-teman bisa lihat semuanya, nanti lagi saya akan ulangi putar. Teman-teman lihat bagaimana posisi MACD-nya, posisi ADX seperti apa, lalu posisi CCI seperti apa. Bahkan dalam chart ada yang saya ambil monthly kayaknya. Teman-teman bisa lihat juga itu chart monthly juga besar, jadi teman-teman bisa melihat oke, gambaran besarnya di monthly seperti ini. Ada juga yang saya ambil dalam chart daily. Teman-teman bebas memilih, sama aja. Yang penting teman-teman tetap konsisten dengan chart yang dipilih. Jangan kemudian teman-teman memilihnya chart daily tapi kemudian kontrolnya pakai chart monthly. Itu agak lama pergerakannya ya, itu agak panjang kalau monthly, agak bosen nunggunya. Saya kira ini suatu hal yang menyenangkan buat kita sebagai trader, di mana kita membantu seluruh bangsa ini. Kita stay di rumah, tetap tinggal di rumah, tidak berkeliaran kemana-mana. Mending teman-teman selama beberapa waktu ke depan itu tetap di rumah, perhatikan chart.
Kalau teman-teman udah nggak tahu mau ngapain di rumah karena sahamnya masih lelet semuanya, mungkin teman-teman bisa perbaiki strategi trading. Kalau saya lebih memilih untuk memberikan banyak alert di saya punya chart, kemudian ada alert juga, ada peringatan kalau CCI-nya udah divergen atau enggak. Itu semuanya saya buat sehingga kalau ada terjadi suatu kebetulan sehingga CCI-nya terdeteksi divergen, lalu harga dengan cepat bergerak naik, itu saya sudah lebih dulu mendeteksinya. Dengan divergen pada CCI, saya bisa lebih dulu atau paling enggak saya dikasih tahu mencar bahwa ada divergen di CCI dan harga udah mulai bergerak naik. Daripada bengong-bengong nggak tahu mau ngapain, nanti malah tergoda untuk trading. Coba katakan sama saya, siapa sih yang nggak tergoda untuk trading walaupun sedang dalam trend? Saya cuma mengingatkan teman-teman itu bebas mau beli atau mau jual, nggak ada urusan sama saya. Cuman sayang duitnya gitu. Daripada teman-teman lempar ke pasar, lebih baik dibeli masker atau dibeli alat-alat testing kesehatan, tes untuk virus COVID-19, dikasih ke pemerintah. Banyak kita punya sukarelawan yang kayaknya belakangan ini mulai kekurangan alat pengaman diri. Nah, saya kira itu lebih bagus daripada teman-teman menggarami air laut. Saya nggak akan pernah memberikan saham apa yang sebaiknya dibeli, saham ini sebagusnya untuk dibeli, tidak. Nah, saya lebih senang teman-teman cari sendiri sahamnya apa. Kalau ada ide mungkin silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya yakin nanti banyak yang baca. Kalau ada terjadi diskusi, ya saya pikir wajar lah. Namanya juga pendapat itu ada pro dan kontra. Selalu ada pro dan kontra, dan semakin banyak pro dan kontra yang terjadi, biasanya area diskusi menjadi lebih terbuka lebar. Tentu saja dengan diskusi yang terbuka makin lebar, makin banyak topik yang kita sentuh, itu bisa memperkaya, bisa menambah wawasan untuk semua orang, banyak manfaatnya. Saya kira cukup. Salam cuan untuk kita semua.